Bayangkan jika di depanmu hanya ada lautan luas, gelap dan tak bertepi, sementara di belakangmu, musuh datang membawa senjata dan kematian. Tidak ada jalan untuk lari, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Di saat itulah Nabi Musa mengucapkan satu kalimat yang mengguncang langit dan bumi, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Dari keyakinan itulah laut terbelah, jalan keselamatan terbuka, dan kesombongan Firaun berakhir di dasar air. Kisah ini bukan sekadar sejarah, tetapi pelajaran tentang keberanian iman dan pertolongan Allah yang selalu datang tepat pada waktunya. Malam itu seolah menjadi saksi bisu dari ketegangan yang belum pernah dirasakan Bani Israel sebelumnya. Langit gelap tanpa bintang, angin padang pasir berhembus dingin, dan langkah kaki ribuan orang terdengar berat, penuh kelelahan dan ketakutan. Mereka berjalan tergesa, sebagian menggendong anak-anak yang tertidur dalam tangis, sebagian lagi menuntun orang tua yang sudah hampir tak sanggup melangkah. Nafas mereka terengah, hati mereka berdebar, dan pikiran mereka dipenuhi satu bayangan yang sama. Pasukan Firaun yang mengejar dari belakang dengan kekuatan penuh dan amarah yang membara. Di kejauhan samar-samar terdengar suara derap kuda dan gemerincing senjata. Setiap suara itu terasa seperti pukulan di dada. Ketakutan perlahan berubah menjadi kepanikan. Beberapa dari mereka mulai menoleh ke belakang berulang kali. Wajah-wajah pucat dipenuhi kecemasan. Ada yang mulai berbisik, ada yang mengeluh, bahkan ada yang menangis terseduh. Mereka merasa langkah ini adalah kesalahan besar. Mereka merasa keluar dari Mesir adalah keputusan yang membawa mereka pada kebinasaan. Ketika akhirnya rombongan besar itu sampai di tepi laut, langkah mereka terhenti seketika. Di hadapan mereka terbentang lautan luas yang gelap, airnya berkilau samar memantulkan cahaya bulan yang tertutup awan. Tidak ada perahu, tidak ada jembatan, tidak ada celah untuk melarikan diri. Laut itu seperti tembok raksasa yang menutup semua harapan. Di belakang mereka, suara pasukan Firaun semakin jelas. Jarak antara maut dan mereka kini hanya hitungan waktu. Saat itulah ketakutan meledak. Suara-suara panik terdengar di mana-mana. Sebagian dari Bani Israel berteriak dengan nada putus asa, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Nabi Musa. Mereka berkata bahwa lebih baik menjadi budak di Mesir daripada mati di padang pasir. Kata-kata itu keluar dari hati yang dikuasai rasa takut, hati yang lupa pada janji Allah, dan pikiran yang hanya mampu melihat bahaya di depan mata. Namun di tengah kekacauan itu Nabi Musa berdiri dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan kepanikan, matanya tidak dipenuhi kegelisahan seperti kaumnya. Ia menyaksikan laut di hadapannya dan pasukan Firaun di belakangnya, namun hatinya tertambat pada sesuatu yang jauh lebih besar dari semua itu. Ia tidak bergantung pada kekuatan manusia, tidak pula pada kemungkinan logika. Ia bersandar sepenuhnya kepada Allah yang telah memerintahkannya keluar dari Mesir. Nabi Musa memahami satu hal yang sering dilupakan manusia saat terhimpit masalah. Allah tidak pernah membawa hambanya ke jalan kebinasaan. Jika Allah memerintahkan langkah ini, maka di baliknya pasti ada pertolongan. Keyakinan itu bukan datang dari keadaan yang aman, melainkan dari iman yang tumbuh melalui ujian demi ujian panjang. Sejak kecil ia telah belajar bahwa hidup di bawah perlindungan Allah tidak selalu mudah, namun selalu bermakna. Ia mengingat bagaimana Allah menyelamatkannya saat masih bayi, ketika ia dihanyutkan di sungai Nil dalam sebuah peti kecil. Saat itu, secara logika, seorang bayi tidak mungkin selamat. Namun Allah mengatur segalanya, hingga bayi itu justru tumbuh di istana orang yang kelak menjadi musuhnya. Kenangan itu menguatkan hatinya. Jika Allah mampu menjaga seorang bayi di tengah bahaya, maka Allah juga mampu menyelamatkan satu kaum yang sedang terdesak. Dengan suara yang tegas namun penuh ketenangan, Nabi Musa berbicara kepada kaumnya. Ia tidak membentak, tidak mencela ketakutan mereka, karena ia memahami bahwa manusia memang lemah ketika dihadapkan pada ancaman nyata. Ia menenangkan mereka dengan keyakinan yang lahir dari iman, bukan sekadar kata-kata penghibur. Ia menegaskan bahwa Allah bersamanya, bahwa pertolongan Allah pasti datang, dan bahwa mereka tidak akan tertangkap oleh Firaun. Kata-kata itu terasa asing di telinga sebagian Bani Israel. Bagaimana mungkin tidak tertangkap, sementara laut menghadang di depan dan musuh mengejar di belakang? Namun disitulah letak perbedaan antara iman dan logika semata. Iman tidak menafikan kenyataan, tetapi melampaui kenyataan dengan keyakinan pada kekuasaan Allah. Nabi Musa mengajarkan bahwa ketika semua jalan manusia tertutup, jalan Allah justru terbuka. Saat kepanikan memuncak, Nabi Musa mengangkat hatinya dalam doa.
tidak berteriak, tidak pula menampakkan kegelisahan. Doanya bukan doa orang yang ragu, melainkan doa seorang hamba yang yakin sepenuhnya kepada Rabb-Nya. Ia menyerahkan keadaan ini kepada Allah, melepaskan semua ketergantungan pada dirinya sendiri. Di saat itulah, keteguhan Nabi Musa menjadi cahaya di tengah kegelapan malam dan ketakutan kaumnya. Bani Israel perlahan terdiam. Mereka masih takut, namun melihat ketenangan Nabi, Musa membuat sebagian dari mereka mulai menahan air mata dan menenangkan anak-anak mereka. Ada sesuatu dalam sikap Nabi Musa yang menular, sesuatu yang membuat hati yang gemetar sedikit demi sedikit menjadi lebih tenang. Mereka mulai belajar bahwa iman bukanlah hilangnya rasa takut, melainkan keberanian untuk tetap percaya meski rasa takut masih ada. Di kejauhan, pasukan Firaun semakin mendekat dengan keyakinan penuh bahwa kemenangan ada di tangan mereka. Mereka merasa telah menjepit Bani Israel tanpa jalan keluar. Namun yang tidak mereka sadari adalah bahwa mereka sedang menyaksikan awal dari sebuah pertolongan besar yang akan dikenang sepanjang zaman. Malam itu bukan sekadar malam pelarian, melainkan malam ujian keimanan yang memisahkan antara hati yang yakin dan hati yang dikuasai ketakutan. Babak ini mengajarkan bahwa sebelum pertolongan Allah datang, ujian biasanya mencapai titik paling menakutkan. Allah seringkali membiarkan hambanya berada di posisi seolah tidak ada harapan, agar manusia benar-benar belajar berserah. Nabi Musa berdiri di antara laut dan musuh, sebagai simbol keteguhan iman, mengajarkan bahwa selama Allah menjadi sandaran, tidak ada kondisi yang benar-benar buntu. Malam itu, sebelum laut terbelah dan sebelum mukjizat besar terjadi, ada satu kemenangan yang telah diraih terlebih dahulu, yaitu kemenangan iman atas rasa takut. Dan kemenangan inilah yang menjadi fondasi bagi pertolongan Allah yang akan datang setelahnya. Saat malam semakin larut dan ketegangan belum juga mereda, Nabi Musa masih berdiri menghadap lautan yang gelap dan luas. Angin bertiup membawa aroma asin air laut, seolah mengingatkan betapa mustahilnya jalan di hadapan mereka. Bani Israel menunggu dalam diam yang penuh kecemasan. Tidak ada yang berani melangkah maju, namun tak satu pun mampu kembali ke belakang. Waktu terasa berjalan lambat, seakan detik-detik itu ingin menguji sejauh mana keyakinan mereka kepada Allah. Di saat itulah wahyu Allah datang kepada Nabi Musa, sebuah perintah yang sederhana dalam kata, namun sangat besar dalam makna. Allah memerintahkannya untuk memukulkan tongkat ke laut. Tongkat itu bukan senjata, bukan alat perang, dan bukan pula benda yang secara logika mampu mengubah alam. Ia hanyalah tongkat kayu biasa yang selama ini menemani Nabi Musa menggembala, berjalan dan bersandar. Namun bagi orang beriman, nilai sebuah perintah Allah tidak terletak pada alatnya, melainkan pada ketaatan hamba-Nya. Nabi Musa tidak mempertanyakan perintah itu. Ia tidak meminta penjelasan bagaimana laut akan terbelah atau bagaimana kaumnya akan selamat. Ia melangkah maju dengan penuh keyakinan, memegang tongkatnya erat, dan memusatkan hatinya hanya kepada Allah. Di belakangnya, Bani Israel menahan napas, menyaksikan setiap gerakan Nabi Musa dengan campuran harap dan ragu. Sebagian dari mereka masih belum memahami apa yang akan terjadi, namun mereka melihat satu hal yang jelas. Nabi Musa melangkah tanpa sedikit pun keraguan. Ketika tongkat itu dipukulkan ke laut, tidak langsung terjadi apa-apa. Beberapa saat terasa hening, seolah alam menunggu izin Sang Pencipta. Detik itu menjadi ujian terakhir bagi hati manusia. Apakah mereka akan tetap percaya meski mukjizat belum tampak? Apakah mereka akan bersabar meski pertolongan belum terlihat? Dan tepat di saat itulah, kekuasaan Allah mulai diperlihatkan dengan cara yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Laut yang tenang tiba-tiba bergejolak. Airnya bergerak dengan kekuatan besar, bukan seperti ombak biasa, melainkan seperti terbelah dari tengah. Perlahan namun pasti, air laut terpisah ke kanan dan ke kiri, membentuk dinding-dinding air yang menjulang tinggi. Dasar laut yang semula tertutup, air kini terlihat kering dan terbentang menjadi sebuah jalan lurus. Suara air yang terbelah menggema di malam itu membuat semua yang menyaksikan terdiam dalam keterpanaan. Bani Israel tidak langsung bersorak, mereka terdiam, tak percaya dengan apa yang ada di hadapan mata mereka. Laut yang selama ini mereka anggap sebagai penghalang, kini berubah menjadi jalan keselamatan. Ketakutan yang sejak tadi menyesakkan, dada perlahan bercampur dengan rasa takjub dan haru. Sebagian menangis, sebagian terjatuh bersujud, dan sebagian hanya mampu memandang dengan mata berkaca-kaca. Mereka menyaksikan langsung bagaimana pertolongan Allah datang bukan dengan cara yang biasa, melainkan dengan cara yang melampaui batas akal manusia. Nabi Musa menjadi orang pertama yang melangkah ke jalan itu.
Ia tidak ragu meski dinding air berdiri tinggi di kanan dan kiri. Setiap langkahnya adalah wujud tawakal yang sempurna. Ia tahu bahwa jalan ini aman bukan karena air itu diam, melainkan karena Allah yang menjaganya. Melihat Nabi Musa melangkah dengan tenang, Bani Israel pun mulai mengikutinya. Awalnya langkah mereka pelan dan hati-hati, seolah takut air itu akan runtuh kapan saja. Namun semakin jauh mereka berjalan, semakin kuat keyakinan yang tumbuh di dalam hati. Anak-anak yang tadi menangis kini digendong dengan penuh harapan. Orang-orang tua yang kelelahan kini melangkah dengan semangat baru. Jalan di tengah laut itu bukan hanya menyelamatkan tubuh mereka, tetapi juga membangkitkan iman yang lama terpendam. Mereka belajar bahwa pertolongan Allah tidak datang setengah-setengah. Jika Allah menolong, maka tidak ada satupun kekuatan yang mampu menghalangi. Di tengah perjalanan itu, mereka bisa melihat ikan-ikan berenang di balik dinding air, seolah menjadi saksi bisu kebesaran Allah. Setiap detik di jalan itu adalah pelajaran tentang betapa kecilnya manusia dan betapa besar kekuasaan Allah. Laut yang biasanya menjadi simbol bahaya kini berubah menjadi simbol rahmat. Jalan yang tidak pernah ada sebelumnya kini terbentang nyata di hadapan mereka. Sementara itu di kejauhan, pasukan Firaun menyaksikan peristiwa yang sama. Namun hati mereka tidak dipenuhi keimanan melainkan kesombongan. Mereka melihat laut terbelah, tetapi bukan sebagai tanda kebesaran. Allah dan mereka menganggapnya sebagai kesempatan untuk tetap mengejar dan menaklukkan Bani Israel. Kesombongan menutup mata hati mereka, membuat mereka gagal memahami bahwa mukjizat yang sama bisa menjadi keselamatan bagi orang beriman dan kebinasaan bagi orang yang ingkar. Bani Israel terus melangkah hingga hampir mencapai seberang. Setiap langkah membawa mereka semakin jauh dari perbudakan dan semakin dekat kepada kebebasan yang Allah janjikan. Jalan di tengah laut itu menjadi saksi perubahan besar dalam diri mereka. Dari kaum yang penuh ketakutan menjadi kaum yang mulai belajar percaya sepenuhnya kepada Allah. Mereka menyadari bahwa iman bukan hanya dibutuhkan saat keadaan tenang, tetapi justru sangat dibutuhkan saat keadaan terasa mustahil. Ketika langkah terakhir Bani Israel hampir mencapai daratan seberang, rasa syukur memenuhi hati mereka. Mereka telah melewati jalan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun mereka juga belajar satu hal penting. Pertolongan Allah datang setelah ketaatan dan kesabaran. Tongkat dipukulkan, langkah diambil dan hati berserah, barulah mukjizat itu terbentang sempurna. Bab ini menjadi pengingat bahwa dalam hidup, Allah sering memerintahkan kita untuk melangkah lebih dulu. Meski jalan belum terlihat jelas, Allah ingin melihat keyakinan sebelum memperlihatkan pertolongan. Dan sebagaimana laut terbelah untuk Nabi Musa dan kaumnya, begitu pula jalan keluar akan Allah bukakan bagi siapa saja yang berani taat dan percaya sepenuh hati. Di saat langkah terakhir Bani Israel hampir menjejak daratan seberang, kemah langkah pasukan Firaun terdengar semakin dekat. Mereka tiba di tepi laut dengan dada membusung dan hati dipenuhi keyakinan palsu. Di hadapan mereka terbentang pemandangan yang belum pernah disaksikan oleh manusia manapun sebelumnya. Lautan terbelah, membentuk jalan kering yang luas, dengan dinding air menjulang tinggi di kanan dan kiri. Pemandangan itu seharusnya cukup untuk mengguncang iman siapapun dan menyadarkan bahwa kekuasaan Allah berada di luar batas logika manusia. Namun kesombongan telah membutakan hati Firaun. Ia berdiri di barisan depan, memandang jalan di tengah laut itu bukan sebagai tanda peringatan, melainkan sebagai tantangan. Dalam benaknya, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuasaannya. Ia merasa mukjizat itu pun bisa ditaklukkan. Ia tidak melihat tangan Allah di balik peristiwa tersebut. Yang ia lihat hanyalah kesempatan untuk mengejar dan membinasakan kaum yang selama ini dianggapnya lemah dan hina. Dengan suara penuh keangkuhan, Firaun memerintahkan pasukannya untuk terus maju. Kuda-kuda berlari memasuki jalan di tengah laut. Roda kereta berderak di atas dasar yang kering. Pasukan yang besar itu bergerak tanpa ragu. Namun bukan karena iman, melainkan karena kesombongan dan nafsu kekuasaan. Mereka mengikuti jalan yang sama yang dilewati Bani Israel, tanpa menyadari bahwa jalan keselamatan bagi orang beriman bisa berubah menjadi jalan kebinasaan bagi orang yang ingkar. Sementara itu di seberang laut, Bani Israel telah sampai dengan selamat. Mereka menoleh ke belakang dengan perasaan campur aduk antara syukur dan takut. Mereka melihat pasukan Firaun memasuki jalan yang sama, dan sebagian dari mereka kembali diliputi kecemasan. Mereka khawatir mukjizat itu justru akan dimanfaatkan oleh musuh untuk kembali menindas mereka. Namun Nabi Musa berdiri di hadapan kaumnya dengan ketenangan.
yang sama seperti sebelumnya. Ia tahu bahwa pertolongan Allah belum selesai dan bahwa Allah tidak akan menyamakan akhir orang yang beriman dengan orang yang durhaka. Di saat seluruh pasukan Fir'aun telah berada di tengah jalan laut, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk kembali memukulkan tongkatnya. Perintah itu datang tepat pada waktunya. Ketika jarak antara kezaliman dan hukuman sudah mencapai puncaknya, Nabi Musa menaati perintah itu tanpa ragu. Tongkat yang sama, yang sebelumnya menjadi sebab keselamatan, kini menjadi sebab kebinasaan bagi orang-orang yang sombong. Dalam sekejap, dinding-dinding air yang selama ini berdiri kokoh mulai bergerak. Laut yang terbelah itu kembali menyatu dengan kekuatan dahsyat. Air menghantam pasukan Fir'aun dari segala arah. Kuda-kuda meringkik panik, kereta-kereta terbalik, dan teriakan ketakutan menggema di antara gelombang. Semua kekuatan yang selama ini dibanggakan lenyap, tak berdaya di hadapan kekuasaan Allah. Fir'aun yang sepanjang hidupnya mengaku sebagai penguasa tertinggi, kini berada dalam kondisi paling hina. Di saat maut sudah di depan mata dan tidak ada lagi jalan keluar, barulah ia menyadari kebenaran yang selama ini ia tolak. Di tengah gelombang yang menenggelamkannya, ia mengakui keesaan Allah dan kebenaran yang dibawa Nabi Musa, namun pengakuan yang lahir dari keterpaksaan dan datang setelah azab terlihat tidak lagi membawa keselamatan. Waktu taubat telah berlalu, dan kesombongan yang dipelihara sepanjang hidupnya kini berbuah kehancuran. Air laut menelan Fir'aun dan seluruh pasukannya tanpa sisa. Kekuasaan besar yang selama ini menindas Bani Israel hilang dalam sekejap, seolah tidak pernah ada. Laut kembali tenang, seakan menyimpan kisah besar tentang keadilan Allah yang tak pernah salah sasaran. Tidak ada satu pun dari mereka yang selamat, karena kezaliman tidak pernah memiliki akhir yang baik. Bani Israel menyaksikan semua itu dengan mata berkaca-kaca. Mereka melihat bagaimana musuh yang selama ini mereka takuti dan anggap tak terkalahkan kini lenyap tanpa bekas. Rasa syukur memenuhi hati mereka, bercampur dengan kesadaran mendalam bahwa keselamatan yang mereka rasakan bukanlah hasil kekuatan mereka sendiri, melainkan murni pertolongan Allah. Mereka belajar bahwa Allah bukan hanya Maha Penolong tetapi juga Maha Adil. Peristiwa itu meninggalkan bekas yang mendalam di hati mereka. Laut yang tadi menjadi jalan keselamatan kini menjadi saksi kebinasaan kezaliman. Mereka menyadari bahwa iman bukan sekadar ucapan di saat lapang, tetapi keyakinan yang harus dijaga agar tidak runtuh oleh rasa takut atau kesombongan. Allah memperlihatkan dengan nyata bahwa siapapun yang bersandar kepadanya akan diselamatkan, dan siapapun yang menentang dengan keangkuhan akan dihancurkan. Bab ini menegaskan satu pelajaran besar dalam perjalanan hidup manusia. Mukjizat yang sama dapat membawa keselamatan atau kebinasaan, tergantung pada sikap hati manusia terhadap Allah. Laut yang terbelah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya karena iman dan ketaatan, namun menenggelamkan Fir'aun karena kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran. Inilah hukum Allah yang tak pernah berubah, bahwa kebenaran akan selalu menang, dan kezaliman sekuat apapun terlihat, pasti akan berakhir dalam kehinaan. Peristiwa itu tidak berhenti, sebagai kisah tentang laut yang terbelah dan pasukan yang tenggelam, yang menjadi jejak abadi, tentang bagaimana Allah mendidik hamba-hambanya melalui ujian yang paling menakutkan, lalu menurunkan pertolongannya dengan cara yang paling menakjubkan. Di tepi laut yang kembali tenang, Bani Israel berdiri dalam diam yang penuh makna. Mereka telah selamat. Namun keselamatan itu bukan hanya pembebasan fisik dari perbudakan, melainkan pembebasan hati dari rasa takut yang selama ini mengikat mereka. Mereka menatap hamparan air yang kini tak lagi bergejolak. Tidak ada tanda kekuasaan Fir'aun, tidak ada sisa-sisa pasukan yang dulu begitu mereka takuti. Yang tersisa hanyalah pelajaran besar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada jumlah senjata atau kekuasaan, melainkan pada keyakinan kepada Allah. Apa yang sebelumnya tampak mustahil, kini telah menjadi kenyataan, bukan karena kecerdikan manusia, tetapi karena pertolongan Allah yang datang tepat pada waktunya. Nabi Musa berdiri di tengah kaumnya dengan hati yang penuh syukur. Ia tidak mengklaim keberhasilan itu sebagai hasil kepemimpinannya, karena ia tahu bahwa dirinya hanyalah perantara kehendak Allah. Ia menyaksikan bagaimana iman yang diuji di tepi laut kini berubah menjadi keyakinan yang lebih kuat. Kaumnya belajar bahwa Allah tidak pernah ingkar janji, dan bahwa setiap perintahnya, meski terasa berat dan tidak masuk akal, selalu membawa kebaikan bagi hamba yang taat. Kisah ini mengajarkan bahwa keberanian sejati bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk tetap melangkah meski rasa takut itu ada.
Nabi Musa tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah, namun ia mengajarkan kaumnya untuk percaya sepenuhnya kepada Allah. Ketika manusia telah sampai di batas kemampuannya, disitulah pertolongan Allah dimulai. Lautan masalah yang tampak menghalangi bisa berubah menjadi jalan keluar jika hati benar-benar berserah. Dalam kehidupan, setiap manusia pasti memiliki lautan yang terasa menutup semua jalan. Masalah yang menghimpit, keadaan yang seolah tidak memberi harapan, dan rasa takut yang terus menghantui. Kisah Nabi Musa mengingatkan kita bahwa jangan pernah menilai pertolongan Allah dengan ukuran logika semata. Allah mampu membuka jalan di tempat yang sama sekali tidak kita duga dan menolong dengan cara yang paling sempurna. Kisah tenggelamnya Firaun juga menjadi peringatan keras bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran. Kekuasaan yang tidak disertai ketaatan hanya akan melahirkan kezaliman, dan kezaliman tidak pernah dibiarkan abadi oleh Allah. Siapapun yang menolak kebenaran dan merasa dirinya paling berkuasa, sejatinya sedang menggali kehancurannya sendiri. Allah Maha Sabar, namun ketika keputusannya turun, tidak ada satupun yang mampu menghindar. Akhir dari kisah ini bukan sekadar kemenangan Bani Israel, melainkan kemenangan iman atas rasa takut, kemenangan tawakal atas keputusasaan, dan kemenangan kebenaran atas kesombongan. Allah memperlihatkan bahwa Dia selalu bersama hamba-hambanya yang bersabar dan berani percaya. Pertolongan Allah tidak pernah terlambat, hanya datang tepat di saat yang paling dibutuhkan. Maka dari itu, ketika hidup terasa sempit dan jalan seolah tertutup, ingatlah kisah ini. Ingatlah bahwa laut pun pernah terbelah untuk orang-orang yang beriman. Tetaplah melangkah, tetaplah yakin, dan jangan pernah lepaskan keyakinan kepada Allah. Karena siapapun yang bersandar kepadanya, tidak akan pernah dibiarkan tenggelam oleh masalah, melainkan akan diselamatkan dengan cara yang paling indah dan penuh hikmah. Terima kasih telah menyimak kisah ini bersama Langkah Cahaya. Semoga setiap cerita membawa ketenangan, menambah iman, dan menjadi langkah kecil menuju cahaya Allah yang lebih luas. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita terus berjalan bersama, mencari hikmah dalam setiap kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.